welcome back to my YouTube channel. Nama gue Lavinta Viena. Jadi di video kali ini gue akan membahas mengenai wet food dan juga dry food, kelebihan maupun kekurangan masing-masing produk. Karena gue sering banget nih dapat pertanyaan, Kak, bagusan mana sih, wet food atau dry food gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, stay tune. Makanan merupakan hal yang krusial banget bagi kita ya dalam memelihara ataupun merawat anabul kita gitu ya. Karena apa? Karena sebagian besar nutrisi ya berasal dari makanan. Apa yang dia makan itu apa yang menjadikan hewan peliharaan kalian gitu ya. Nah, kita sebagai parentsnya itu yang bertanggung jawab, karena kita yang membeli, kita yang menyediakan. Jadi apa yang disediakan, apa yang mereka makan. Dan kita juga sebagai parents pasti ingin yang terbaik untuk anabul kita. Nah, perlu gue kasih tahu terlebih dahulu ya, commercial food atau makanan-makanan yang dijual di pasaran itu udah pasti bergizi ya. Apalagi yang udah brand-brand besar itu pasti gizinya itu udah tercukupi, mau dry food mau wet food, karena mereka itu sudah melalui tahapan yang panjang banget sebelum akhirnya pastinya membuat suatu produk gitu ya. Ada penelitian, kemudian juga ada standar-standar tertentu yang ditentukan oleh masing-masing negara. Tapi kita sebagai konsumen harus lebih kritis lagi gitu ya. Jangan hanya membeli suatu produk itu karena disarankan oleh penjaga toko atau penjaga pet shop gitu ya. Jadi kita harus lebih kritis lagi, kita tahu apa sebenarnya misalkan yang sekarang kita akan bahas gitu ya, perbedaan wet food dan juga dry food gitu. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing produk dari sisi parentsnya dulu, dari sisi kita gitu ya. Nah, dry food ini kita bisa beli langsung besar gitu ya, langsung berapa kilo nih. Contohnya ini berat juga, gue beli 5 kilo ya, segede gini. Oke, bisa tahan lama, at least ya setelah dibuka ya 6 bulan lah ya, jangan kelamaan juga. Yang penting semua ketutup rapet ya, jangan sampai ada angin-angin gitu kan. Semoga aman gitu ya. Kalau misalkan wet food ya, ini paling gede ya segini sih untuk kucing, rata-rata ya 400 gram. Nah, ini kalau misalkan udah dibuka ya, kita harus langsung rapet taruh di kulkas. Nah, kalau bisa juga dipindahin, jangan taruh di kalengnya aja. Nah, untuk makanannya sendiri itu juga paling lama 3 hari, nggak boleh lebih ya. Di sini juga ada tulisannya, paling lama itu dikonsumsi untuk 3 hari. Untuk yang nggak punya pembantu gitu ya di rumah, udah pasti pagi-pagi kita kasih dry food ya, banyak porsinya biar awet sampai malam. Karena memang bisa gitu untuk dry food. Jadi bahkan untuk besokannya sendiri dia masih aman-aman aja untuk tetap dikonsumsi. Tapi hal ini nggak disarankan ya, karena free feeding itu bisa mengakibatkan kucing menjadi obesitas. Sementara untuk wet food itu nggak bisa. Kalau misalkan kalian kasih wet food ke kucing kalian, paling lama setengah jam sampai sejam itu udah nggak disemutin aja udah bagus ya. Kemudian bisa berubah warna, dan itu kan karena kadar airnya itu tinggi, si wet food itu bakal ngundang bakteri juga lebih cepet, lebih banyak. Nah, itu kalau udah ada perubahan warna atau perubahan bau itu udah jangan dikasih. Karena apa? Karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan buat kucing kalian. Nah, untuk dry food ini membersihkan tempat makannya itu lebih mudah ya dibandingkan wet food. Wet food itu biasanya kucing kalian juga makannya itu berantakan ya. Kemudian juga kalau misalnya ada sisa-sisa kering itu jadi kerak. Nah, itu kadang-kadang susah dibersihin. Jadi harus direndam dulu, kemudian baru dibersihin. Oke, untuk harga ya dry food dan juga wet food sebenarnya beragam banget di pasaran ya. Tapi rata-rata itu memang wet food lebih mahal dibandingkan dengan dry food. Oke ya, misalkan nih gue sekarang pakai si Pure Lux ya. Gue beli nih si Pure Lux ini 5 kilo, harganya 675.000 ya. Sementara kalau misalkan si wet food ini yang 400 gram itu harganya 36.000, biasanya rata-rata 34 sampai 36.000.
di pasaran. Kalau misalnya dilihat kok bisa lebih mahal wet food, padahal kan ini maksudnya udah 400 gram gitu ya, berarti kan udah banyak. Nah tapi kalau misalnya wet food itu banyak kandungan airnya gitu, jadi nutrisinya itu nggak padat, nggak sepadat dry food. Jadi kalau dry food kita kasih dikit aja itu udah memenuhi kebutuhan nutrisinya gitu ya. Kalau wet food tuh perlu banyak banget gitu ya, perlu misalkan ini dia perlu 210 gram per hari ya untuk berat badan 3 kilo gitu, jadi hampir setengahnya. Sementara si dry food itu hanya butuh 100 gram per harinya gitu ya. Jadi kita hitung aja, kalau si Pure Lux itu kan kebutuhannya 100 gram per hari. Nah dari harga 675.000, kalau misalnya per harinya itu membutuhkan 13.500 ya. Kalau misalkan si Nature Protection ini karena yang dibutuhin itu setengah kaleng kira-kira, berarti sekitar 17.000 hingga 18.000 sehari gitu. Nah jadi kalau misalkan sebulan ya tinggal dikalikan aja, untuk dry food itu 405.000 sebulan. Kalau misalkan untuk wet food sendiri itu 510.000 dalam sebulan. Dari sisi kucing atau dari sisi anabul kita nih, sekarang kita bahas ya. Kekurangan dari dry food itu dia itu tidak terlalu amis baunya, makanya kucing kita itu nggak terlalu nafsu gitu ya untuk makan. Sementara untuk wet food itu mereka nafsu banget karena baunya itu amis gitu ya. Kenapa? Karena sistem indera penciuman mereka itu lebih tajam dibandingkan dengan indera pengecap atau lidah mereka gitu. Nah dry food sendiri ini mengalami proses yang panjang banget ya, entah pemanasan berapa kali, kemudian juga ada dehydration juga, pengeringan, karena dari bentuknya daging gitu ya, mau daging ayam, beef, salmon, tuna, apa segala macem, sekarang akhirnya bentuknya jadi kibbles gitu ya, bentuknya seperti ini ya, sudah dibentuk-bentuk ya kan. Nah ini udah berubah gitu loh bentuknya. Sementara wet food memang juga mengalami pemanasan juga sama proses yang panjang juga, tetapi bentuknya itu sama. Nah karena kan memang si kucing ini karnivor sejati, dulunya juga di alam liar makannya makanan mangsa beneran gitu loh, yang bentuknya misalkan burung, kemudian kelinci, mungkin rodents kayak tikus gitu. Nah itu udah berubah banget sekarang ya bentuknya kalau misalkan dry food. Jadi ya kalian bisa coba dibayangkan sendiri. Nah kandungan air di dalam dry food itu sangat sedikit ya, sekitar 6 hingga 10%. Sementara di wet food itu bisa 60 hingga 87%-an. Dulu ya di alam liar sendiri kucing itu dapat kandungan air itu banyak dari mangsanya. Mereka itu jarang banget untuk minum gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngasih makan dry food, harus banget perhatiin konsumsi airnya gitu ya, apakah sudah tercukupi. Karena kalau misalkan wet food itu hampir setengahnya aja sudah tercukupi. Karena kebutuhan air ya dalam sehari itu kucing itu 50 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya rata-rata kucing kalian itu 3 kilo, berarti kebutuhan airnya 150 ml per hari ya, itu harus. Nah jadi itu dia kenapa ada resiko-resiko misalkan kucing kalian itu ginjal ataupun ada masalah di urinary tract-nya. Itu karena apa? Karena kalian makan makanan dry food tapi air minumnya itu atau konsumsi minumnya itu tidak diperhatikan. Untuk kandungan karbohidrat di dry food itu lebih besar dibandingkan dengan wet food ya, karena untuk menyatukan si kibbles-kibblesnya itu harus ada si karbohidrat gitu ya. Kemudian juga di wet food juga ada ya si jelly-jelly itu tuh pasti ada karbohidrat. Tapi ini ya kalian sebagai parent, sebagai owner dari binatang peliharaan kalian itu harus cermat, karena mereka itu nggak mencantumkan berapa persen karbohidrat yang ada di makanan anabul kalian. Balik lagi ya, karena mereka itu merupakan karnivor sejati ya, butuh protein yang tinggi, dan protein itu protein hewani ya. Kemudian juga nggak sedikit kucing yang memang saluran pencernaannya itu iritasi karena kandungan karbohidrat.
menurut penelitian ya, dry food ini ada kelebihannya ya untuk jaga kesehatan gigi anabul kalian gitu ya. Karena dalam menggigit si kibbles itu kan lama ya digigit gitu. Nah itu akan memproduksi saliva atau air liur itu lebih banyak. Nah di air liur itu kan ada imunoglobulin yang akhirnya akan bisa reaksi gitu ya kalau misalnya ada antigen gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian kasih dry food pasti terhindar 100% dari masalah penyakit gigi gitu ya, enggak juga. Jadi kalian juga tetap harus membersihkan gigi dari kucing kalian. Oke, untuk kesimpulannya ya, udah pasti yang banyak positif itu kita sebagai owner, sebagai pemberi makanan yang menyediakan makanan itu lebih praktikal, lebih convenient, udah pasti yang dry food ya. Tapi dari sisi kucingnya gitu ya, dari sisi kebutuhan kucingnya itu lebih banyak positifnya di wet food gitu ya. Jadi balik lagi tergantung sebenarnya kalian itu lebih pingin terbaik bagi kucing kalian atau enak di kalian gitu. Kalau gue sendiri itu ngasih kucing gue pagi-pagi itu dry food, kemudian sore itu wet food, dan malamnya itu dry food lagi. Nah ada beberapa, tapi kalau misalnya kayak gitu tuh cenderung mereka lebih pinginnya atau jadi lebih nggak suka makan dry food gitu ya, jadi pinginnya makan wet food aja. Nah kalau misalnya kayak gitu bisa dicampur aja langsung, kalau misalkan ngasih makanan wet food campur sama dry food itu juga bisa gitu ya. Jadi kesehatan ginjalnya atau saluran perkencingannya itu terjaga, tapi juga dental health-nya juga terjaga gitu. Oke, sekian video gue kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian suka, semoga kalian juga ngerti apa yang gue jelasin tadi panjang lebar. Kalau misalnya kalian suka, di like, kemudian bisa komen next videonya gue mau bikin video apa, dan jangan lupa di subscribe. Bye.